Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mahasiswa STIMIK Palangkaraya, program studi sistem informasi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Perkenalkan juga anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Satria Fajri, kemudian saya Stephanie Manuel, kemudian ada Fania Azalia, dan juga Wulandari Eka Cahyani. Untuk memulai menyampaikan isi materi, saya akan kasih kesempatan kepada Satria Fajri. Apa itu knowledge management? Knowledge management adalah suatu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi yang bertujuan mendukung dan merupakan pengembangan dari alat manajemen informasi yang mengintegrasikan sebagai aspek ilmu komputer dalam mendukung kolaborasi antara lingkungan kerja dengan informasi sistem pengelolaan dokumen. Knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan menginstruksikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Mengapa perlu menggunakan knowledge management? Knowledge management bantu Anda tetap terorganisir dengan baik dan up to date dalam hal dokumentasi organisasi Anda. Baik Anda adalah perusahaan yang mendukung pelanggan bisnis, produk konsumen yang mengirim barang retail, atau manajer meja bantuan yang menangani pelanggan internal. Portal manajemen pengetahuan akan membantu Anda menyampaikan informasi secara efektif kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian ada tujuan penerapan dari knowledge management ini. Ada beberapa tujuan penerapan, yaitu yang pertama ada penghematan waktu dan biaya. Maksudnya penghematan waktu dan biaya. Dengan kita menerapkan knowledge management atau manajemen pengetahuan, maka pengerjaan kita akan lebih gampang dikerjakan. Untuk lebih mudah dipahami, saya akan kasih sebuah contoh. Aplikasi yang sering kita pakai yaitu aplikasi Microsoft Office, baik itu berupa Word, Excel, ataupun PowerPoint. Semua itu adalah pengetahuan yang sudah diatur. Dengan alat tersebut, kita akan dengan mudah mengerjakan data-data ataupun informasi penting lainnya. Secara hal tersebut sudah bisa menghemat waktu dan biaya kita. Kemudian yang kedua tujuannya itu untuk meningkatkan aset pengetahuan. Maksudnya meningkatkan aset pengetahuan seperti contoh sebuah perusahaan di mana dengan knowledge management akan bisa memberikan kemudahan bagi setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber pengetahuan tersebut untuk bisa meningkatkan lingkungan perusahaan, dan akhirnya proses kreativitas dan inovasi secara akan terdorong lebih luas dan karyawan dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian untuk kemampuan beradaptasi, dengan kita menerapkan suatu manajemen pengetahuan atau knowledge management, maka baik dalam perusahaan ataupun juga organisasi akan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang akan terjadi, baik itu jangka panjang maupun juga jangka pendek. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, yaitu untuk peningkatan produktivitas. Maksudnya dengan pengetahuan manajemen yang telah ada bisa dimanfaatkan kembali untuk proses yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas perusahaan ataupun dalam sebuah organisasi akan menjadi lebih meningkat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Di sini ada jenis-jenis pengetahuan, umumnya ada dua jenis knowledge management. Yang pertama ada tacit atau know-how, yang kedua ada explicit atau know-what. Nah, apa itu tacit? Nah, tacit ini jenis pengetahuan yang masih berbentuk pemikiran gitu. Tapi tacit ini kayak susah untuk dipahami, susah untuk dimengerti. Nah, kenapa demikian? Karena tacit itu bersumber dari intuisi atau logika atau pengalaman pribadi atau mungkin konteks yang tidak pasti. Nah, selanjutnya ada eksplisit. Nah, apa itu eksplisit? Nah, eksplisit ini kebalikan dari tacit itu sendiri.
implementasi tadi. Nah, yaitu wujud pengetahuan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikomunikasikan, dan juga mudah untuk diartikan dalam wujud yang lebih terstruktur. Nah, sehingga bisa dikelola dengan sistem manajemen knowledge management itu sendiri. Selanjutnya, ada keuntungan dalam menerapkan knowledge management. Nah, di antaranya ini tempat bekerja akan lebih efisien. Nah, maksudnya dengan adanya tempat bekerja yang lebih efisien, maka kita akan lebih semangat dalam bekerjanya gitu. Yang selanjutnya, upaya membuat suatu keputusan akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Maksudnya seperti dikatakan di atas, kalau kita udah nyaman dalam tempat pekerjaan kita, maka saya pekerjaan itu akan lebih mudah gitu dalam pengambilan keputusan dalam pekerjaan tersebut. Nah, juga akan lebih cepat selesai gitu, lebih efektif gitu. Nah, selanjutnya adanya suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal di dalam menerapkan knowledge management. Maksudnya kan setiap pekerjaan itu kan pasti ada suatu proses yang akan kita lalui. Nah, tetapi dengan kita menerapkan knowledge management ini, maka hasil yang kita capai itu akan lebih ideal, akan tersampaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau ada keuntungannya tadi pasti tentu adanya kerugian walaupun tidak banyak gitu. Nah, kerugian dalam menerapkan knowledge management di antaranya yaitu seluruh informasi dan juga sumber terkait akan menjadi lebih mudah untuk ditemukan orang lain. Nah, yang kedua, mendorong setiap individu untuk saling membagi, menggunakan dan juga menerapkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, maksudnya kerugiannya itu bila digunakan oleh orang yang tidak tepat. Nah, kayak disalahgunakan bila mereka menemukan informasi atau data yang ada. Kayak contohnya hacker kan itu kayak bisa menggali data atau informasi orang lain gitu untuk kayak disalahgunakan. Jadi mereka tuh bisa membagi atau menerapkan ke orang lain kayak menyebarluaskan gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fani Azalia. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peran teknologi dalam knowledge management. Yang mana knowledge management itu bisa membantu penggunanya agar tetap terorganisir dengan baik serta up to date dalam hal dokumentasi organisasi penggunanya. Penggunanya sendiri merupakan perusahaan yang mendukung pelanggan bisnis atau produk konsumen yang mengirimkan barang-barang retail. Jadi, knowledge management itu sendiri akan sangat membantu penggunanya untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada orang-orang yang membutuhkannya. Next, contoh penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk. PT ini menerapkan 4 metode, sebut saja begitu. Yang pertama, mereka menerapkan komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Lalu yang kedua, mereka menerapkan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, mereka menerapkan juga budaya coaching. Lalu yang terakhir, mereka menerapkan budaya sharing knowledge. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan tersebut secara satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan penerapan komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan tentu saja berbeda-beda. Namun jika sudah dikoordinasikan dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Sistem komunikasi ini selain untuk meningkatkan citra suatu produk, juga mampu menghasilkan penjualan yang baik dari produk yang telah dipasarkan. Lalu yang kedua yaitu penerapan pengembangan sumber daya manusia. Pada bagian ini, karyawan adalah aset berharga bagi PT Unilever. Mengapa? Karena PT Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif, di mana karyawannya melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion atau CID untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem kerja dari karyawannya. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan penerapan budaya coaching. Yang mana hal ini menjelaskan bahwa seorang senior yang sudah diberikan pelatihan terlebih dahulu
akan ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang ada di departemen tersebut. Dan kemudian budaya coaching ini diberi nama Building Leaders as Generative Coach. Lalu yang terakhir, penerapan budaya sharing knowledge. Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Next. Di sini ada siklus hidup sederhana dari knowledge management. Di sini ada 4 step. Yang pertama saya akan menjelaskan step capturing yang meliputi dari pemasukan data, pemindaian, wawancara, serta brainstorming. Keempat hal tersebut masuk ke dalam step capturing. Lalu yang kedua ada step organizing yang meliputi pembuatan katalog, pengindeksan, penyaringan, penghubungan, dan pengkodean. Lalu yang ketiga ada refining yang meliputi kontekstualisasi, kerjasama, kompresi, serta pembuatan proyeksi. Dan step yang terakhir ada transfer yang meliputi pembagian dan peringatan. Baiklah, demikian tadi tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Dan sudah mengetahui pengertiannya dan juga manfaat, keuntungan maupun juga kerugian dalam menerapkan knowledge management. Jadi pada intinya knowledge management itu adalah suatu alat di mana alat tersebut nantinya akan digunakan baik berupa pencatatan sebuah dokumen, baik pengelolaan informasi yang mana bisa menjadi sebuah aset yang akan meningkatkan kapasitas baik dalam organisasi maupun juga dalam sebuah perusahaan, sehingga kedua organisasi atau perusahaan tersebut dapat mampu bekerja lebih efektif, seperti itu.